Halo guys, selamat datang di channel gua Monomon Saham. Di video kali ini gua akan update penyesalan ya di masa tua karena tidak mengenal investasi ya guys ya. Nah guys, gua itu pengen cerita ya guys ya, pengen cerita tentang temen gua nih guys ya, temen gua yang dia itu di masa tuanya itu susah banget ya guys ya, susah karena beliau ini, teman gue ini itu tidak ada persiapan sedikit pun gitu loh guys ya. Tidak ada persiapan sedikit pun untuk masa tuanya gitu loh guys ya. Nah guys, teman gue ini sebut saja namanya Boris ya guys ya. Boris ini orang yang berasal dari keluarga yang memang sebenarnya tuh kurang mampu ya guys ya. Tidak mampu ya. Tetapi Boris itu tidak pernah menyerah ya. Boris itu pengen menjadi orang yang sukses ya guys ya, pengen menjadi orang yang berhasil ya. Akhirnya Boris itu bekerja, diterima di salah satu perusahaan BUMN ya guys ya, yang cukup bergengsi lah guys ya. Gua nggak bisa sebut perusahaannya apa ya guys ya, nanti kalau teman gua itu melihat video ini nanti dia bisa tersinggung gitu guys ya. Jadi perusahaan BUMN yang cukup terkenal guys ya, si Boris ini gitu guys ya. Nah si Boris itu guys, karena berasal dari keluarga tidak mampu, dia waktu masih mudanya guys, itu sering diremehkan gitu loh guys, oleh teman-teman sekolah itu diremehkan karena dia memang ini gitu loh guys ya, dia memang yang paling minim gitu loh kondisi ekonominya gitu guys ya. Nah suatu ketika si Boris sudah diterima bekerja di salah satu perusahaan BUMN dengan gaji yang cukup bagus ya, akhirnya Boris itu sudah bisa mencapai karir yang cukup lumayan bagus gitu loh guys ya, sebagai seorang manajer gitu loh guys ya, jadi manajer guys. Nah ketika menjadi seorang manajer, gaji Boris ini sebenarnya sudah cukup besar sekali guys ya, untuk ukuran di Indonesia itu sebenarnya sudah sangat besar gitu loh guys ya. Tetapi Boris ini karena dari kecil sudah sering diremehkan ya guys ya, sering diremehkan oleh teman-temannya. Boris itu mempunyai dendam yang tidak kelihatan gitu loh guys ya, mempunyai dendam tersembunyi bahwa dia itu ingin menunjukkan ke teman-temannya bahwa dia itu sudah tidak miskin lagi gitu loh guys ya. Dia itu sekarang orang kaya gitu loh guys ya. Nah Boris di setiap momen ketemu dengan teman-temannya atau ketemu dengan saudara-saudaranya atau ketemu dengan siapapun, Boris selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa dia itu sekarang sudah kaya guys ya. Boris berusaha menunjukkannya dengan cara membeli mobil baru ya guys ya, lalu kredit macam-macam barang ya, handphone yang cukup mahal ya guys ya. Intinya Boris di depan teman-temannya itu terlihat sangat kaya gitu guys ya. Tapi di balik semua itu sebenarnya si Boris ini sebenarnya tidak mempunyai persiapan apa-apa gitu guys ya, ketika terjadi sesuatu di masa tuanya atau ketika terjadi sesuatu dengan pekerjaannya. Jadi tidak ada sedikit pun persiapan gitu guys ya. Terima duit dari kantornya setiap bulannya dalam jumlah yang sebenarnya juga cukup besar ya, bahkan bisa dibilang tuh kalau secara penghasilan Boris ini sudah menengah atas gitu loh guys ya, di Indonesia ini gitu guys ya. Tapi Boris uangnya tidak ada sedikit pun yang digunakan untuk berinvestasi gitu loh guys ya, tidak ada sedikit pun yang dia pakai untuk nyicil saham ataupun nyicil investasi yang lain lah, misalnya reksadana atau properti. Dia lebih banyak pakai uangnya untuk flexing gitu loh guys ya, supaya dilihat oleh teman-temannya ataupun saudara-saudaranya bahwa Boris ini sudah berhasil gitu guys ya. Nah guys, ceritanya selanjutnya itu pasti akan mengejutkan kalian nih guys ya. Karena apa? Karena Boris ini guys di usia yang sudah cukup tua ya, bukan usia pensiun sebenarnya, tapi menjelang pensiun, ternyata Boris ini terpeleset di pekerjaannya ya guys ya. Ini gara-gara diulah seorang perempuan ya guys ya. Jadi ada perempuan yang menggoda Boris nih guys ya, ada perempuan yang menggoda Boris, yang akhirnya Boris ini
berselingkuh ya guys ya, berselingkuh dengan seorang wanita yang usianya jauh di bawahnya ya, sekitar selisih 20 tahunan ya. Wanita muda yang wanita ini tidak mengerti gitu loh guys ya, bahwa tidak mengerti finansial, tidak mengerti pengetahuan keuangan sama sekali juga ya perempuan muda ini ya. Perempuan muda ini melihat Boris ini sebagai sosok yang punya banyak uang karena sering flexing gitu loh guys ya. Mobil mentereng ya, terlihat bajunya bagus-bagus, handphonenya mahal ya. Dikira oleh si perempuan Boris ini adalah orang kaya yang akan memberikan kesejahteraan gitu loh buat dia ya. Singkat cerita guys, Boris itu ternyata melakukan fraud di kantornya ya, karena kebutuhan untuk istri pertama dan selingkuhannya gitu loh guys ya. Setelah itu Boris akhirnya jatuh ya guys ya, karena dari kantornya itu tidak bisa mentolerir fraud yang dilakukan oleh Boris. Mereka mem-PHK dia gitu loh guys ya. Akhirnya Boris ini guys, kalian tahu nggak apa yang selanjutnya terjadi? Ini yang lebih mencengangkan lagi guys ya. Boris akhirnya diceraikan oleh istri pertamanya guys ya. Lalu Boris sama istri selingkuhannya itu pergi ke suatu kota ya. Mereka berusaha menjalani hidup baru ya, tetapi dengan kondisi Boris yang pengangguran ya guys ya. Wanita muda ini ternyata tidak bisa bertahan lama dengan Boris karena Boris itu sudah tidak punya apa-apa gitu loh guys ya, tidak punya uang gitu loh guys ya. Akhirnya perempuan muda ini juga pergi meninggalkan Boris ya. Tersisalah Boris sendirian, tidak punya siapa-siapa, dan Boris ini hidupnya sangat menderita sekali guys ya sampai sekarang ya guys ya. Karena apa? Karena memang Boris ini sekarang hidupnya hanya mengandalkan bantuan dari saudara-saudara Boris yang kasihan ke dia gitu loh guys ya. Jadi sudah benar-benar tidak punya apa-apa gitu guys ya, tidak punya apa-apa dan tidak punya kepercayaan diri lagi gitu guys ya. Dan Boris ini hidupnya hanya mengandalkan saudara-saudara maupun anaknya ya guys ya, hanya mengandalkan anaknya. Kebetulan anaknya Boris ini sudah ada yang sudah dewasa ya guys ya, sudah ada yang dewasa dan sudah berhasil bekerja, dan untungnya anaknya ini mau gitu guys ya membantu orang tuanya ya. Ya, inti sari cerita dari si Boris ini guys ya, ketika kita ya guys ya tidak mempersiapkan ya guys ya, tidak mempersiapkan pendapatan pasif di masa yang akan datang dari hasil investasi kita, tidak harus saham ya guys ya. Memang saham ini adalah yang terbaik menurut gua ya, menurut gua pilihan terbaik adalah di saham karena saham itu menjanjikan return yang paling tinggi dengan resiko yang lebih terukur gitu guys ya. Jadi untuk sementara ini, untuk saat ini ya guys ya, gua belum menemukan investasi yang bisa menghasilkan return dan resiko lebih terukur selain dari saham gitu guys. Gua pernah coba di properti itu ternyata guys returnnya itu sangat amat kecil ya guys ya. Belum lagi lu kalau belinya pakai kredit, lu bukannya untung malah buntung sebenarnya guys ya. Ujung-ujungnya kalau lu main di properti, lu lebih bagus lu cash ya guys ya belinya, karena itu masih menjanjikan keuntungan. Tapi kalau lu belinya kredit, lu kagak dapat keuntungan apa-apa ya guys ya, kecuali lu beli properti untuk lu tinggalin. Nah itu mungkin masih mending ya. Ya jadi itu guys ya, ketika kita tidak mempersiapkan masa pensiun kita dengan passive income ya, itu di masa tua kita akan menderita dan ujung-ujungnya akan menyusahkan gitu loh guys ya. Ada yang pernah gitu loh guys ya ngasih komen gitu guys ya, buat apa investasi pensiun, toh nanti jangan-jangan ketika kita sudah pensiun kita sudah mati gitu loh guys ya. Gua kasih tahu ya guys ya, lu kalau misalnya lu pensiun tanpa persiapan ya, lalu lu duitnya lu nikmatin semua ya di masa muda, lu habisin semua, lu pensiun lalu lu waktunya lu nggak punya uang, tiba-tiba lu langsung wafat, itu malah lebih baik guys ya. Itu lebih baik karena lu nggak akan menderita gitu loh guys ya. Tetapi kalau lu ternyata selalu pensiun, lu udah nggak kuat kerja atau terjadi sesuatu di kerjaan lu di PHK, dan ternyata lu kemana-mana nggak ada yang nerima ya, dan lu nggak ada source income ya, passive income yang buat ngegantiin fisik lu yang sudah nggak kuat bekerja lagi gitu guys ya, lu
akan menderita guys ya. Lu akan sangat kesusahan guys ya. Si Boris ini guys, yang temen gua itu guys, kalau lu denger curhatan-curhatannya dia, lu mungkin akan paham gitu loh guys ya, betapa laki-laki itu menderita sekali gitu loh guys ya, kalau tidak ada uang gitu loh guys ya, tidak ada uang, tidak ada penghasilan gitu guys ya, mau makan apa aja bingung gitu guys ya, mau sakit juga nggak berani ke dokter gitu guys ya, buru-buru bayar BPJS buat makan sehari-hari aja sudah nggak ada gitu guys ya, udah susah. Jadi sekedar bayar BPJS yang iurannya hanya beberapa ratus ribu aja sudah tidak kuat gitu loh guys ya. Beda ceritanya kalau lu udah prepare semua dari muda, lu udah nyicil saham ya, lu di waktu pensiun kebutuhan hidup lu sebulannya sudah bisa tertutup dari dividen, lu pasti tidak akan pernah kesusahan ya guys ya. Jadi aset saham lu itu terus berkembang, tetapi lu tetap bisa tercukupi kebutuhan lu gitu guys ya, dengan yang sering gua bilang ya, atau sering dianut oleh para ahli keuangan, yaitu 4% rule ya, atau aturan 25 ya. Jadi kita harus punya aset senilai 25 tahun ya, 25 tahun kebutuhan hidup kita gitu guys. Jadi kalau sudah tercapai seperti itu, aset sebanyak itu, passive income-nya itu tidak akan pernah habis gitu loh guys ya. Misalnya kita dapat passive income dari dividen itu ya, setahun misalnya 120 juta, disebulankan kita dapat 10 juta, sementara pengeluaran bulanan kita hanya 5 juta, artinya tersisa 5 juta yang bisa terus bertumbuh menjadi aset kita investasikan ulang gitu loh guys ya, mungkin kayak gitu dulu guys ya, jadi kita akan menyesal gitu loh guys ya di masa tua kalau kita tidak mempersiapkan passive income dari sekarang. Oke, mungkin kayak gitu dulu omongan kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.